Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Bang Robin dan saya, Bang Andi. Nah, Bang Andi, ya Bang, sebelum kita mulai, ayo kita sapa dulu adik-adik. Oke, Bang. Adik-adik, nanti ketika abang-abangnya menyapa, adik-adiknya menjawab, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke Bang, kita mulai sapa adik-adiknya. Oke, abang siapa ya? Shalom adik-adik Sekolah Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, Bang Andi, ya, kita Bang. mau memulai kebaktian kita. Kita bernyanyi satu lagu. Semua adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat kemurahan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan, kami mau memulai kebaktian kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir, Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, berkati kami serahkan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, Bang Robin. Iya Bang Andi. Sekarang kita akan ajak adik-adik untuk bernyanyi. Nyanyi apa kita Bang Andi? Kasih Yesus indah, oh indah. Abang udah capek nggak bernyanyi? Belum Bang, masih semangat Bang. Nah, supaya tambah lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu Oh Senangnya. Aku menjadi anak
semua, selamat hari Minggu. Shalom Bang Pai. Iya, hebat. Nah, hari ini kita mau kembali menghafal satu ayat hafalan kita. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya? Hup, siap ya? Kita mau menghafal satu ayat hafalan. Diambil dari Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47. Yuk, sama-sama kita membukanya. Sudah dapat? Adik-adik yang kecil boleh dibantu orang tuanya juga ya untuk mencari Yohanes 6 ayat 47. Untuk pertama kita sama-sama membacanya. Dari ayat, isi kembali ke ayatnya ya. Siap? 1, 2, 3, ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Nah, sekarang kita baca sekali lagi. Tapi suaranya lebih kuat ya di rumah. Nggak apa-apa, biar kedengaran tetangga nggak apa-apa. Sekali lagi ya, sama-sama. Ayat, isi kembali ke ayatnya lagi. Siap? Sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Nah, sekarang biar lebih hafal lagi, kita mau buat gerakannya. Kali ini Bang Pai dibantu sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Yuk, kakak-kakak guru sekolah minggunya bantu Bang Pai sama bantu adik-adik untuk buat gerakannya. Yuk, masuk. Oke. 1, 2, 3, ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Wah, nah, Bang Pai yakin masih ada yang kelewatan. Bang Pai yakin masih belum menghafal gerakannya. Kali ini Bang Pai mau kasih kesempatan adik-adik melihat sekali lagi gerakannya. Oke, siap ya, perhatikan baik-baik. Nanti yang ketiga kita sama-sama. Siap kakak-kakak guru sekolah minggunya? Siap Bang. Oke, mantap. Kompak banget nih. Siap ya? Alamat, isi kembali ke alamatnya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Nah, kali ini adik-adik di rumah tutup Alkitabnya. Kita sama-sama buat gerakannya. Bang Pai juga nih. Kita sama-sama buat gerakannya. Oke? Siap ya? 1, sekali lagi kakak-kakaknya ya. 1, 2, 3, ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 47. Oke, hebat, sudah hafal semua. Terima kasih adik-adik. Ingat, dihafal lagi di rumah, diulangi lagi di rumah biar lebih hafal. Sekian ayat hafalan kita minggu ini. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Perumnas Malingkar. Hari ini kita masih kebaktian di rumah. Untuk itu, marilah kita mulai kebaktian kita. Kita mulai dengan berdoa dalam hati. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 11, Ahama MD Honoku.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama ucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari buku MB nomor 476, Dada Au Guru Diau. Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-5. Tita ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu, Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita ke-6. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Tita ke-7. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Tita ke-8. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Tita ke-9. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Tita ke-10. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, maupun perempuan, ternaknya ternaknya atau segala milik mereka. atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari buku MB nomor 171, Tandai Maaf. Sekali
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 467, Asini Roham Berpuji. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 753, di Padalangan Yesus di Jolokdo. Oh, kita
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Nuriza. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau pemanasan supaya nanti bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, pemanasannya adalah kakak akan kasih clue. Kakak akan kasih pertanyaan, kira-kira kita mau bahas firman Tuhan apa hari ini? Nah, cluenya adalah yang pertama dari kitab Injil Yohanes. Yang kedua mengenai tentang roti. Dan yang ketiga adalah mengenai tentang Tuhan Yesus. Nah, dari ketiga clue ini kakak kasih waktu 3 detik untuk menebak kira-kira kita mau dengar firman Tuhan tentang apa. Oke, kakak hitung ya. 3, 2, 1. Kita sama-sama jawab ya. Jawabannya adalah roti hidup. Ya, benar sekali. Mungkin dari adik-adik ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu atau mungkin masih lupa. Jadi sekarang pasang telinganya, duduk dengan baik, persiapkan Alkitabnya. Kita langsung mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi dari mana? Injil Yohanes. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, baca bareng-bareng sama kakak ya. Tapi yang belum bisa membaca, didengarkan baik-baik ya. Kita baca Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dihendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya,
Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, ceritanya sungguh menarik ya adik-adik. Karena tadi kita baca dari ayat 28, sekarang coba lihat apa judulnya. Wah, iya, judulnya seperti pertanyaan kakak tadi, yaitu roti hidup. Nah, roti hidup itu apa ya kak? Eits, bukan roti yang bisa berjalan. Bukan roti yang bisa bernafas. Bukan roti yang punya kaki atau punya tangan, juga bukan. Jadi roti hidup itu apa ya kak? Nah, sekarang dengarkan kakak baik-baik. Kakak punya cerita yang sangat menarik tentang roti hidup. Coba adik-adik ingat gak cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Nah, kalau kita baca dari awal pasal 6, jadi Tuhan Yesus pada saat itu memberi makan 5.000 orang. Lalu ia menyingkir ke Kapernaum bersama murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya dahulu yang menyingkir. Lalu Tuhan Yesus menjumpai mereka. Lalu mereka pergi ke Kapernaum. Nah, pada sampainya di Kapernaum, para orang banyak tadi yang masih sisa atau yang masih tinggal pergi juga mencari Yesus ke Kapernaum. Lalu Tuhan melihat mereka dan orang banyak tadi berkata, Rabi, bila mana engkau telah sampai di sini? Mereka bingung adik-adik, kenapa Tuhan Yesus sudah ada di sini? Padahal tadi mereka melihat hanya murid-muridnya yang pergi ke Kapernaum. Wah, ternyata Tuhan Yesus tahu kenapa mereka mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui bahwa mereka hanya ingin mencari roti lagi. Iya, bukan Tuhan Yesus yang mereka cari, bukan karena mau mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka hanya memikirkan perut mereka. Mereka hanya mau kenyang karena roti yang telah diberikan Tuhan. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata di ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Loh, kan roti itu harusnya dimakan. Masa Tuhan Yesus kita makan? Nah, bukan begitu adik-adik. Pada saat itu, bangsa Israel sumber makanannya adalah roti. Jadi, supaya mereka bisa hidup, mereka memakan sumber makanan mereka agar bisa bertahan. Nah, Tuhan Yesus juga mau mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus juga adalah roti hidup, sumber kehidupan. Bukan hanya sumber kehidupan atau sumber makanan yang kenyang, lalu lapar lagi. Dimakan, lalu lapar lagi. Nah, Tuhan Yesus bukan seperti itu. Kalau kita semua menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita tidak akan haus lagi dan tidak akan lapar lagi. Berarti janji Tuhan ialah akan diberikan damai sejahtera, akan diberikan sukacita yang menemani hidup adik-adik setiap harinya. Kita dapat melakukan kebaikan bukan karena kita, tapi karena roti hidup yang telah tinggal dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus yang telah tinggal dalam hati kita. Siapa di sini yang mau menerima roti hidup? Nah, kalau misalnya adik-adik berani angkat tangan, berarti adik-adik akan
hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya adik-adik berarti menerima Tuhan dan juga percaya kepadanya. Apa arti percaya? Percaya akan perkataannya, akan perbuatannya. Sehingga kalau kita bilang percaya, berarti kita juga mengatakan hal yang sama, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus semasa hidupnya. Nah, percaya akan perkataannya itu hanya bisa kita dengar atau kita lihat atau kita baca dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita itu tinggal di dalamnya dan Dia tinggal di dalam kita. Berarti walau dengan hanya berdoa harus ditambah dengan pembacaan firman. Berarti kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan dan membaca firman, Tuhan berbicara kepada kita. Berarti seimbang. Nah, adik-adik, kalau adik-adik melakukan itu, percayalah janji Tuhan bahwa kita tidak akan haus lagi dan kita tidak akan lapar lagi. Dan bonusnya adalah kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Hidup di dunia bersama Tuhan dan nanti akan kembali ke surga bersama Tuhan. Nah, sekian pembacaan firman pada hari ini. Kita tutup Alkitab kita ambil sikap berdoa, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam minggu ini kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Firman yang sangat menarik untuk kami, yaitu roti hidup. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar, Tuhan yang memberikan kami pengertian, Tuhan yang memberikan kami mengetahui atau mengerti bahwa Tuhan adalah roti hidup. Sehingga kami mau menjadi anak-anak yang menerima Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, dan juga yang melakukannya dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji, termulia nama Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.